Halo, selamat pagi, halayak. Loh kok halayak? Itu niru-niru stand up komedi Dodit Mulyanto. Dia bilang kan, halo masyarakat gitu ya. Eh, itu Dodit. Ya kita kan lagi mau bahas tentang hal-hal yang serius. Kenapa kita jadi mau stand up komedi? Lah, lagian kita kok jadi ngomong sendiri? Ngomong sendiri, jawab sendiri kayak orang gila loh. Ya udah, fokus. Enggak, itu tadi monolog saya dengan pikiran saya gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini penting untuk mahasiswa yang mau nyari jurusan. Wah, ceritanya kita lagi promosi ilmu sosial ekonomi gitu ya, tentang lo lulusan sosial ekonomi. Tapi kan sekarang lagi nggak musim masuk kuliah. Sekarang aja masih semester pertengahan. Itu ini bukan masalah kita mau masuk kuliah atau enggak. Ini kita ngikutin sesuai tema topik yang podcast kita. Lagi ngapain sih podcast kok topiknya serius banget kayak gini, nggak topik lawak gitu aja. Lo nggak bisa ngelawak. Iya, ding. Aduh, fix ntar gue gila beneran ini. Ya, eh, kali ini gue nggak sendiri. Jadi daripada udah 1 tahun lebih gue ngadep di laptop bikin konten. Sekarang gue ada temen namanya Eko. Eko ini sebuah artificial intelligence yang kita bisa merangkai kata, bukan mengambil informasi dari internet tentang apa yang kita menjadi topik gitu. Jadi daripada gue browsing, itu mendingan kita tanya sama AI eh, tentang pendapat-pendapat dia. Udah, nggak usah banyak ngomong. Eko, kenalin. Saya Eko, adalah AI Assistant, sebuah program komputer yang dibuat untuk berinteraksi dengan manusia dan memberikan informasi. Saya tidak memiliki nama dan tidak memiliki identitas fisik, tapi saya dapat memberikan informasi dan membantu menjawab pertanyaan Anda tentang berbagai topik, termasuk ilmu sosial ekonomi. Kita mau bahas tentang sosial ekonomi nih kok. Jadi kalau menurut kamu gitu ya, sosial ekonomi itu apa sih ini ya? Ini buat mahasiswa yang lagi mau nyari jurusan. Ilmu ini mempelajari bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan struktur sosial. Ilmu ini menggunakan analisis statistik, ekonometriks, dan model simulasi untuk memahami fenomena-fenomena sosial ekonomi dan membuat prediksi tentang dampak kebijakan pemerintah dan perubahan lingkungan. Jadi ilmu ini mempelajari variabel yang terkait dengan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan struktur sosial. Kalau lo mau bercita-cita mau jadi ekonom, pejuang dalam ekonomi di sebuah negara, terutama Indonesia, salah satu yang harus lo pelajari adalah sosial ekonomi. Meskipun lo nggak harus masuk dalam jurusan sosial ekonomi, lo masuk ke jurusan pertambangan pun ketika nanti mau merumuskan suatu kebijakan, sosial ekonomi itu harus gitu, harus diikutin. Nah, di dalamnya tuh seperti yang Eko bilang tadi ada statistik, ada ekonometrik dan model simulasi yang bisa memahami fenomena-fenomena sosial ekonomi ini bisa dilakukan. Dan goalnya adalah apapun yang lo lakuin, apapun yang lo buat untuk kebijakan-kebijakan di Indonesia, goalnya gimana bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang gue pernah dengar yang namanya sosek pertanian. Ini agak-agak spesifik nih. Karena kan kalau bicara tentang ekonomi biasanya itu kan tentang pertumbuhan ekonomi, tentang mata uang, tentang PDRB, tentang supply uang domestik, luar negeri, dan lain sebagainya. Tapi kok ini ada istilah ekonomi pertanian? Coba kita tanya lagi sama Eko. Kok kira-kira kenapa sih ada istilah sosial ekonomi pertanian itu? Istilah sosial ekonomi pertanian diciptakan karena pertanian adalah sektor yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Pertanian mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, struktur sosial, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang lebih spesifik dan komprehensif tentang bagaimana sistem pertanian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Sosial ekonomi pertanian lebih mencolok di Indonesia karena pertanian adalah sektor yang sangat dominan dalam ekonomi nasional.
Sekitar 40% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, dan sektor ini juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang lebih spesifik dan komprehensif tentang bagaimana sistem pertanian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Sosial ekonomi pertanian itu memang lebih spesifik, terutama karena di dalam ekonomi Indonesia sendiri itu pertanian masih kuat di situ. Masih ingat nggak lo waktu COVID kemarin itu cuma pertanian loh yang pertumbuhan ekonominya positif gitu. Yang lain sudah, ya kita juga nggak berharap dia akan ini ya, dia akan negatif ya. Kalau negatif kita makan apa gitu. Sedangkan untuk impor itu orang udah susah. Sekarang itu kalau ngeliat dari global global pangan ya, itu banyak terjadi peperangan, banyak terjadi defisit pangan, sehingga orang juga mengekspor itu dibatasi gitu. Jadi kita yang punya negara yang berlimpah luas sumber daya ya harus bekerja keras gimana caranya kalau bisa selain kita memenuhi kebutuhan pangan yang ada di dalam negara kita, kita juga membantu negara-negara yang lain. Tapi kok gua ragu ya sama pertanian? Enggak, maksudnya gue gini. Orang yang lulusan pertanian sendiri banyak kerja di bagian yang bukan bidang pertanian. Orang yang keturunannya petani sendiri banyak yang bekerja, banyak yang pergi ke kota untuk mengadu nasib di industri. Lalu pertanyaan saya kok, sosial ekonomi ini kira-kira masih punya prospek nggak di Indonesia? Maksud gua sosial ekonomi pertanian. Iya, ilmu sosial ekonomi pertanian masih memiliki prospek yang cerah di Indonesia. Berikut beberapa alasan. 1. Keterbatasan sumber daya alam. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan potensi sumber daya alam yang besar. Namun keterbatasan sumber daya alam tersebut dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan produksi pertanian. 2. Isu-isu sosial. Pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa isu sosial, seperti kemiskinan petani, kesenjangan sosial, dan perlindungan hak-hak petani. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian di Indonesia, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 4. Pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah di Indonesia masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, sehingga diperlukan ilmu sosial ekonomi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pertanian di Indonesia masih sangat dibutuhkan, sehingga diperlukan ilmu sosial ekonomi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan pertanian dengan mengadopsi strategi-strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ilmu sosial ekonomi pertanian masih memiliki prospek yang cerah di Indonesia dan dapat berkontribusi pada pengembangan pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Sosial ekonomi pertanian ternyata memang masih memiliki prospek yang cerah di Indonesia ya, karena alasan-alasan tadi yang disebut oleh Eko tadi, ada sosial kita, kemiskinan petani gitu ya. Jadi walaupun pertanian itu menyumbang jasa yang paling besar dalam menopang industri-industri yang ada di Indonesia, tapi justru di tingkat petani margin dari pendapatan, margin dari harganya itu petani justru masih perlu diperjuangkan gitu ya. Kalau enggak mereka justru malah dikuasai oleh corporate yang katanya itu berkampanye memperjuangkan rakyat tetapi malah memposisikan petani menjadi buruh. Wow, ngeri juga ya. Jangan ngobrol di pinggir jurang. Kita lanjutkan yang dibilang Eko tadi tentang perubahan iklim. Kalau dulu mungkin air melimpah gitu ya, selalu teratur gitu. Kalau sekarang air datang dalam bentuk banjir, kemudian tiba-tiba kemarau gitu ya. Jadi itu memerlukan strategi. Strateginya nggak hanya dari tim teknis gimana cara mendatangkan air, tapi dari sosial ekonominya juga. Karena kalau misalnya ada inovasi tentang mengadakan air itu secara kontinu gitu ya, tetapi ternyata itu dikuasai lagi oleh seorang atau beberapa pengusaha tanda kutip yang tidak mau memperjuangkan rakyat, otomatis sumber daya alam itu justru akan dikuasai oleh mereka. Lagi-lagi petani nggak kebagian dong gitu, mau ngambil air aja harus bayar istilahnya gitu ya. Nah itu perlu ada kajian sosial ekonomi. Kemudian juga pengembangan wilayah gitu ya. Pengembangan wilayah untuk daerah-daerah yang kurang berkembang. Ini sih dejavu kayak kita lagi berdebat, kita tuh mau pertumbuhan ekonomi atau pemerataan dulu gitu. Mau dua-duanya baik, mau pertumbuhan ekonomi, mau pakai pemerataan ekonomi,
dua-duanya memerlukan ilmu sosial ekonomi. Lo mau masuk jurusan apapun, ketika lo itu nanti bekerja lulus dari kuliah dan bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, output yang kalian hasilkan itu harus dianalisis secara sosial ekonomi. Nah, ini pertanyaan terakhir kok. Kita nggak perlu lama-lama kalau podcast itu. Nanti orang pada bosen gitu ya. Apalagi yang kita bahas ini hal-hal yang kebeginian. Apa sih dampak atau efek negatif kalau sosial ekonomi ini tidak diperhitungkan? Misalnya kita mengabaikan sosial ekonomi. Ketika kita punya inovasi teknologi, langsung aja keluarin tanpa memperdulikan sosial ekonominya. Jika sebuah ilmu tidak memperhitungkan aspek sosial ekonomi, maka dapat terjadi beberapa konsekuensi yang negatif, seperti tidak efektif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran masyarakat, membuat keputusan yang tidak berdasarkan data dan fakta yang tepat, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, tidak mengakui hak-hak masyarakat dan kesetaraan gender, membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ilmu pertanian, jika tidak memperhitungkan aspek sosial ekonomi, maka dapat terjadi tidak memperhatikan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar, meningkatkan kemiskinan petani dan masyarakat sekitar, membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam keseluruhan, memperhitungkan aspek sosial ekonomi sangat penting dalam membuat keputusan yang efektif dan berkelanjutan. Ngeri juga ya. Jadi, sosial ekonomi ini menjamin inovasi-inovasi teknologi yang dikeluarkan oleh para peneliti, para pemerintah, para pejabat, memastikan bahwa apapun yang mereka hasilkan, inovasi apa yang mereka hasilkan, kebijakan apa yang mereka keluarkan, itu bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya. Oke, gua rasa cukup episode 2 kali ini. Episode 3 mungkin 5 bulan atau 5 tahun mendatang gitu ya. Karena jarak episode itu kedua aja sampai 8 bulan gitu ya. Terima kasih udah menyimak dan terima kasih udah direkam. Mungkin waktu gua tua nanti gua akan dengerin lagi. Goodbye, Kalaya. Terima kasih.